Halo masyarakat HUI, kembali lagi di podcast Desire, Depok School of International Relations. Dan pada hari ini ada gue, Renata dari HI21, yang akan menjadi host pada episode terbaru podcast Desire. Buat teman-teman yang belum tahu tentang apa sih itu podcast Desire, jadi podcast Desire adalah podcast dari Divisi Hubungan Masyarakat HMHIUI yang bertujuan untuk bertukar pikiran dan juga pendapat dari mahasiswa HIUI. Nah, di episode ketiga podcast Desire ini kita akan membahas pengalaman maba HIUI dan perbedaan dari ketiga angkatan. Yang pertama dari angkatan 22, 21, dan 19. Tentunya maba offline yang baru banget pasti berbeda dengan maba yang sudah dari 2019. Dari TKHI, dari cara belajar, bahkan dari sosialisasinya juga pasti beda. Nah, tentunya kita bakal mendapatkan banyak diskusi-diskusi yang menarik dan insight-insight menarik juga dari ketiga narasumber pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengar pendapat mereka. Nah, sekarang kita udah kedatangan 3 narasumber yang kece-kece banget nih hari ini. Dimana ada 3 maba-maba nih. Yang pertama dari maba yang offline, ada Eva di sini dari HI22. Boleh kenalan dulu mungkin Eva? Halo, kenalin gue Eva dari HI22. Dan yang kedua ada maba online nih dari HI21, ada Khalif. Halo, gue Khalif dari HI21. Dan yang terakhir ada maba juga, tapi mahasiswa Bangkotan nih dari HI19, itu ada Kak Ica. Halo, gue Ica dari HI19. Nah, pada hari ini kita bertiga dan sama aku juga bakal membahas tentang pengalaman-pengalaman para maba ini di HIUI selama mungkin sekarang ada Kak Ica udah 3 tahun berarti ya di HIUI gitu. Dan kita akan membahas perkembangan bagaimana sih pengalaman maba dari 2019, 2021 sampai 2022 dan perbandingannya. Mungkin ada yang beda atau mungkin ada yang lebih seru atau ada yang mungkin lebih capek, ada yang lebih memorable gitu. Kita bakal bahas langsung aja. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita kulik sama-sama nih dari pengalaman yang paling awal dulu nih tentang apa sih itu HI gitu. Jadi mungkin kita bakal bahas dari Eva dulu nih yang baru banget masuk HI. Kira-kira yang kamu tahu tuh apa sih HI menurut kamu gitu? Menurut aku mungkin sejauh ini ya, karena belum lama banget di HI gitu. Mungkin secara definitif orang bakal ngomong kayak, oh ya interaksi antara aktor negara. Tapi menurut aku HI ini lebih ke a place for growth, dimana kayak banyak banget ruang untuk berkembang. Dan kayak misalnya kita buat salah gini, dan kayak there is no pressure untuk ngedevelop skill kita dan juga kayak do it with no shame gitu. Dan menurut gue ini salah satu hal yang appealing dengan belajar di HI. Dan mungkin gue belum punya kayak kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan HI secara akademik mungkin ya. Tapi kayaknya itu yang bisa gue bilang kayak definisi HI dari maba murni. Wih gila, room for growth ya, masih maba banget nih berarti. Kalau misalnya Khalif, HI itu apa sih menurut lo? Kalau gue sih textbook aja ya jawabannya. Kalau menurut gue itu studi tentang segala bentuk interaksi antara aktor internasional dalam sistem internasional. Udah gitu aja, thank you. Iya, 85 dari podcast ini. Oke, kalau Kak Ica apa nih HI yang dari paling tua mungkin jawabnya beda sendiri gitu? Enggak sih, sama. Oh, sama. Karena masih merujuk ke PIHI kan semester 2. Oh iya, Jadi kayak ilmu yang mempelajari interaksi antara aktor internasional yang mana aktornya dibagi 2. Ada aktor negara atau state dan aktor non-negara atau non-state. Gitu sih kalau masih merujuk ke sana. Oke, berarti textbook definition HI itu adalah interaksi antara aktor negara dan aktor non-negara mungkin dalam level internasional gitu ya. Nah, tadi kan udah menjelaskan nih HI menurut masing-masing gitu ya. Aku penasaran aja sih kalau dari ketiga narasumber ini kira-kira cita-cita setelah lulus HI apa sih gitu. Mungkin dari Eva lagi, apa nih cita-citanya setelah lulus dari HI? Jujur, cita-cita is such a hard question. Karena mungkin kalau misalkan menanya dari gue yang semester 1 kayak masih kabur gitu loh. Dan masih figuring things out. Tapi one thing's for sure, gue tahu kalau misalkan lulus kuliah gue tuh pengen independent, especially secara financial. Dan kalau mungkin ngomongin tentang okupasi, I will probably do something di ranah public speaking kayak MC? kayak wartawan gitu. Oh, wartawan. I would love to be a newscaster dan kayak menurut gue mungkin kedepannya I can kayak gimana sih belajar untuk
be fitting for the occupation that I want to be gitu. Gue udah ngeliat Najwa Shihab nih di lo nih kayaknya nih. Udah girl boss banget, mau independen terus mau jadi jurnalis gitu ya. Oke, keren banget sih. Kalau gitu kalau Khalif gimana? Apa mau jadi atlet nih atau depor kebanggaan gitu kan atau gimana? Kalau gue sih sebenarnya sama ya kayak Eva, gue pengen jadi jurnalis. Cuma mungkin agak beda aja ranahnya. Gue pengen jadi war correspondent. Berarti kayak yang konflik-konflik gitu ya. Iya. Menurut lo konflik yang kira-kira lo mau sorot tuh apa? Gue sih pengen ke Timur Tengah sih sebenarnya. Kayak gue melihat, gue terinspirasi untuk jadi war correspondent karena ngelihat salah satu idola gue, Mary Colvin namanya, yang mati di Timur Tengah. I see. Interesting. Oke, dan kalau dari Kak Ica nih yang bentar lagi udah mau lulus, apa nih ceritanya? Ada kebayang belum gitu mau jadi apa? Jujur sih, kerja. Karena pengen ngasih sesuatu, terus kayak bisa nyenengin keluarga, orang tua. Cuma untuk kerjanya di mana, terus kayak apa gitu ya, belum tahu karena semakin dewasa kayak apa ya, yang penting kerja. Yang penting dapat duit gitu. Enggak. Cuma maksudnya kerjanya apa, di mana masih jadi misteri dan harapan semoga dapat kerjaannya yang bikin betah, nyaman dan benefitnya sesuai. Dan kalau misalkan lanjut S2 atau seterusnya gitu belum ada kepikiran sih, mungkin nanti sembari kerja ada offer, ada lihat-lihat beasiswa mungkin bisa tertarik. I see. Berarti ini Kak Aisyah ini lebih realistis berarti. Karena biasanya gitu kan. Kalau awal masih idealis itu mau jadi jurnalis sama sekali nanti dapat kerja gitu, yang penting gampang gitu. Jujur dulu gue pengen jadi diplomat setelah lulus kuliah. Maksudnya pas masih kayak Eva tuh masih yang kayak diplomat bodo amat diplomat gitu. Sekarang mungkin karena ya udah ngeliat harga barang naik, maksudnya kayak udah pikirannya udah banyak ya maksudnya. Jadi ya udah dijalanin aja, nanti pasti insya Allah dapet mas. Amin. Berarti kalau dilihat-lihat nih patternnya dari awal maba tuh sama, masih bayang-bayang, masih bingung gitu. Terus kayak mulai tengah-tengah nih, kayaknya gue bawa sini deh, mau jadi jurnalis, mau jadi dosen, mau jadi diplomat. Terus tadi pas udah mau lulus, udah mulai bingung lagi gitu mau jadi apa gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang maba, pasti kita juga bakal identik dengan namanya TKHI gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, TKHI atau Temu Keluarga Hubungan Internasional adalah ospek jurusan dari HIUI, di mana maba-maba itu diperkenalkan tentang seluk-beluk perkuliahan di HIUI. Nah, dari situ aku mau nanya aja sih ke tiga narasumber kita juga tentang bagaimana pendapat dan pengalaman mungkin tentang TKHI, especially hunting gitu ya, hunting yang paling memorable, di mana maba-maba ini diharuskan untuk berinteraksi dan ngobrol langsung dengan senior-seniornya di sesi hunting gitu. Kan ada banyak nih pro kontra tentang TKHI dan juga hunting. Mungkin dari Eva sendiri yang baru selesai hunting gimana nih? A little background, kayaknya gue tuh salah satu orang yang agak males-malesan dan anggot-anggotan kalau misalkan ngelakuin orientasi di sesuatu tempat gitu, karena I personally don't have a good experience dengan ospek. Dan menurut gue TKI awalnya gue tuh ngira, aduh ngapain sih, pasti capek banget, it's gonna take so much of my time. Dan apalagi pas gue denger ada hal yang namanya hunting gitu, we're supposed to be kayak dihadapkan dengan social interaction dengan orang yang banyak, whether we like it or not. Tapi makin kesini gue ngerti kalau it's for our own good juga sih, kayak banyak informasi dan knowledge yang kayak agak mungkin nggak selalu akademik sih. It's more like hal-hal yang dibekali ke kita gitu untuk kedepannya. Dan menurut gue dugaan gue awalnya itu kayak TKI, mungkin kayak bakal malesin gitu kayak orientasi yang dulu pas SMA SMP. Tapi it's one of the most healthiest dan juga supportive ospek yang gue pernah lalui sih menurut gue gitu. Oh, wholesome banget, wow keren. Kalau dari lo sendiri, apa sih yang stick sampai sekarang ya? Mungkin kayak satu pepatah atau advice or any one thing you learn yang memorable dari hunting atau TKI? Menurut gue ada suatu hal yang kayak bener-bener the essence of TKI itu kayak gimana ya, kekeluargaannya gitu. Like kita datang dan disambut dengan terbukanya, it's almost as if dia tuh kayak nggak mikirin siapa kita gitu. Dan menurut gue itu kayak it's one of the most optimistic like thing about TKI. Dan gue ketemu banyak kayak orang yang inspiratif gitu. I have heard a lot of stories about their life dan juga journey mereka bisa sampai ke sini. Dan menurut gue itu kayak banyak banget lesson yang bisa gue ambil sih gitu.
Oke, thank you Eva for sharing. And next Khalif yang angkatan kita nih next year bakal mimpin TKHI. Dan menurut lo apa sih TKHI buat lo dan gimana pengalaman lo dan pendapat lo tentang TKHI? Mungkin waktu itu kan kita masih online ya TKHI-nya. Jadi kalau gue ngerasanya sih TKHI itu berguna banget soalnya apa namanya kayak TKHI itu ngajarin kita pertama tuh skill akademis. Kita diajarin banget skill akademis TKHI. Yang kedua lewat hunting kita tuh bisa kenal sama teman kita sendiri dan sama cutting semuanya. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Jadi akhirnya pas kita ketemu offline gini kita udah nggak canggung karena kita udah kenal gitu. Jadi kalau menurut gue kayak gitu sih. Jadi kita juga waktu online itu kayak bukan orang nggak kenal gitu, tapi udah dianggap kayak ini keluarga gue gitu. Jadi kita saling berinteraksi gitu. Oke, tapi kan kalau offline jadi mungkin lebih berasa lebih seru dan mungkin lebih dekat sama teman-teman yang lain juga, sama cutting juga. Nah, tapi lo sebagai angkatan online nih sama kayak gue, gimana sih cara lo buat dekat sama angkatan lo dan juga bisa berinteraksi pas online dulu gitu? Kan nggak gampang ya. Kalau gue sih sebenarnya deket sama teman-teman gue itu dari seangkatan itu kayaknya lewat kelompok-kelompok di kelas-kelas gitu, terus lewat kelompok hunting juga. Dan bersyukurnya angkatan kita tuh punya hunting angkatan, jadi kita bisa kenal sama teman-teman angkatan kita sendiri gitu. Jadi kayaknya cuma angkatan kita doang yang ada hunting angkatan, atau mungkin ada angkatan 20 juga ada. Angkatan 20 ada, iya. Hunting angkatan. That's so fun though. Iya, jadi makin dekat gitu sama angkatan sendiri. Dan kalau di Kak Isha sendiri yang udah 3 tahun lalu, masih ingat gak nih Kak TKHI-nya gimana? Udah lupa gitu? Masih. Oh masih. Karena gue kan juga udah jadi dapat 2 role ya, jadi peserta, jadi panitia juga. Panitianya MVP oleh bercanda. Jadi ya ngerasanya TKHI itu benefitnya banyak banget ya yang gue dapetin kalau sebagai peserta. Kalau gue bisa bilang itu kayak semacam privilege yang gue dapet karena gak semua jurusan kan menyediain sesi untuk ngobrol sama cutting, hampir semua cutting gitu. Dan kalau misalkan gak ada TKHI, terutama hunting, gue ngerasa kayaknya gue gak bakal bisa kayak ngobrol secara open gitu ke cutting, terus secara apa ya, gak ada awkward, gak ada apa gitu ke cutting. Gitu sih kan. Gitu. Dan kayak sekarang kan udah mulai banyak intern atau mulai banyak opportunities tuh. Ada nggak sih opportunities itu yang datang justru dari senior yang di hunting dulu? Ada. Karena kitanya juga nganggapnya, mungkin dibilang teman, ya teman, cuman kan tetap ada batas ya. Jadi kayak mereka yang nganggap kita kayak ya udah ini ada opportunity nih, lo boleh nih masuk gitu. Sering sih di share di grup-grup kalau lagi ada mereka dapat. Berarti beneficial banget ya. Berarti kayak dari hunting ini tuh kita juga bisa dekat sama senior dan who knows kedepannya bahkan kayak sekarang udah semester 7 masih dapat opportunities dari cutting yang dulu di hunting gitu. Nah dari sini kita udah tahu kan tentang bagaimana sih pengalaman maba, terutama mulai dari tadi definisi HI dan juga tentang cita-cita sampai TKHI. Nah sekarang mungkin gue bakal ditanya tentang pas dari awal nih, kan kita pasti ada alasan buat daftar HIUI gitu ya. Mungkin pada gambaran nih kayak waktu masuk HIUI itu kayak gimana sih ekspektasinya gitu. Nah, gue mau tahu dong perbedaan antara ekspektasi di awal sama sekarang yang udah menjadi perkuliahan di HIUI, perbedaannya kayak gimana sih ekspektasi dan realitanya? Mungkin bisa dimulai dari Kaisha dulu nih, yang mungkin udah mengalami pahit dan manis. Realitanya sekarang jadi. Ekspektasinya karena dulu gue pengen jadi, maksudnya gue masuk HI itu karena pengen jadi diplomat, gue mikirnya HI ya belajarnya politik banget yang kayak kerjasama antar negara, perjanjian, penandatanganan segala macam yang bisa dibilang kayak high politics gitu kali ya. Cuma pas masuk, mungkin pas masuk semester 1 karena kita belum dapat banyak tentang HI, jadi cuma bisa baca lewat tulisan-tulisan cutting kan. Itu gue kaget kalau oh kita juga belajar tentang apa ya, interaksi antar aktor non negara gitu loh, kayak MNC segala macam. Itu gue kaget, bener-bener gue kaget, oh kita belajar kayak gini juga ya, termasuk kayak isu-isu di dalamnya yang mungkin gak kepikiran kalau itu HI gitu. Kayak misalkan K-pop tuh bisa loh dianalisis pakai kacamata perspektif HI gitu, atau kayak kalau lu suka olahraga bisa dianalisis gitu. Itu sih yang bikin gue oh takjub gitu. Tapi kayak lebih you can explore everything gitu. Iya. Kayak the root of everything. Dan kalau dari itu kan akademis ya, mungkin kalau dari yang sisi non akademisnya kayak pertemanannya atau mungkin kayak kan katanya
anak HI itu biasanya ambis banget gitu ya, terus kayak kompetitif banget nih atau individualis gitu. Ada nggak sih ekspektasi atau harapan kayak gitu dan gimana nih kenyataannya? Ekspektasinya gue mengiranya ya benar sih, kayak dikiranya gue tuh kayak oh anak HI kayaknya nggak mungkin deh ada yang kayak nongkrong terus obrolannya tuh kayaknya mungkin yang udah Salif gue nih kali. obrolannya mungkin kayak yang ya udah berat bahasannya politik, ekonomi antar negara. Gue pikir kayak gitu dulu, maksudnya kayak semacam anak-anak yang textbook. Iya nggak sih? Yang Dulu mikir kan. No offense, nggak apa-apa kalau lu juga kayak gitu. Cuma maksudnya ternyata sesantai itu, kayak mereka bisa bedain mana waktunya kuliah ya kuliah belajar. Cuman selain itu kayaknya obrolannya jarang nggak sih? Iya. Lebih kayak obrolan tentang preferensi nggak sih, kebiasaan. Misalnya kayak kita ngobrolin tentang hal-hal yang basic aja. Iya. Kayak gitu. Oke, nah kalau Khalif nih gimana tentang ekspektasi dan harapan pas awal-awal masuk HI? Sebenarnya gue masuk HI itu karena gue suka perang kan, jadi gue berekspektasi kalau HI itu bakal belajar perang. Ternyata enggak, tadi banyak yang bilang Kak Ica kayak politik juga, segala macam juga. Nah, ekspektasi gue satu lagi karena gue denger ya, gue dengerin HI dari SMA kayak HI itu banyak banget tugasnya gitu kan. Tugasnya banyak. Paper gitu. Ya, dan itu jadi realitas sekarang. Berarti benar ya kalau tugasnya banyak gitu. Banyak banget. Sabar ya. Dan kalau misalnya lo sendiri ada nggak sih ekspektasi yang kayak kalau misalnya masuk HI itu kayaknya susah deh buat survive gitu, dan kayak kayaknya orang-orang tuh pintar terus kayak insecure gitu-gitu. Ada nggak sih kayak mikir bisa nggak ya gue survive dan bisa belajar sama-sama gitu? Kasih. Jadi gue tuh awalnya kan awal-awal masuk HI itu kan gue masih bersebelas ya. Jadi gue ngeliat orang-orang tuh kayak ini orang-orang pinter banget, apa gue yang bodoh sendiri di sini ya. Terus kayak ini ada yang nongkrong gak ya? Karena gue nongkrong kan, terus kayak gue ngeliat akhirnya ternyata ada, dan ternyata sesantai itu. Jadi survive karena pertemanannya juga santai gitu. Oh, berarti support sistemnya juga betul. Gitu. Kalau Evan yang masih fresh banget gimana? Kayak ekspektasi lo kemarin pas awal-awal, lo masuk lewat apa by the way? SBM? Gue simak. Oh, simak. Nah, pas masuk simak tuh kayak gimana sih ekspektasi lo pas keterima, dan kayak sekarang udah ngejalanin realita gimana? Bener sih, kayak bahasanya bakal berat gue expect, tapi menurut gue ini tuh kayak kontribusi dari orang-orangnya juga sih yang kayak ngebuat santai. Kalau misalkan mereka nunjukin sisi mereka yang benar-benar akademik, itu benar-benar kayak wow, I am surrounded with geniuses. Dan menurut gue kayak ini yang kayak menampar gue dengan realita dan sebuah sindrom yang namanya imposter syndrome, dimana pas gue masuk gue tuh ngira kayak I am so incompetent dibanding orang-orang ini. Dan menurut gue itu salah satu hal yang kayak ngebuat awal-awalnya itu susah untuk adaptasi dan juga untuk kayak nyari teman, dan obviously adjusting dengan ilmu yang benar-benar beda gitu. Kayak we don't talk about this di SMA, and I feel like kayaknya itu sih kayak benar-benar kontras dengan apa yang gue udah biasa dari dulu gitu. I see. Berarti udah ada mulai perbedaan-perbedaan ya antara ekspektasi dan realita, whether it's positive or negative gitu ya. Cuman dari perbedaan ini gue juga mau nanya juga, kayak pernah nggak sih kepikiran pas maba mungkin kayak apa gue salah jurusan ya gitu, apa kayaknya ini nggak sesuai dengan apa yang gue expect di awal gitu. Kayak Ca sendiri pernah nggak sama 3 tahun ini mungkin kayak merasa pas maba tuh kayak gue mikirnya gini deh, tapi sekarang nggak kayak gini gitu? Kalau salah jurusan mungkin ada nggak sih kayak kadang iya kayak kok begini ya gitu. Tapi kalau pas maba sih enggak, karena pas maba bener-bener having fun aja. Maksudnya emang berat, cuman karena kita baru lulus SMA terus baru jadi anak kuliah, semangatnya gimana sih Eva? Kayak semangat banget ya, kayak berkobar kuliah gitu. Gue baru merasa kayak oh berat ya, itu pas semester 3 pas THI. Pas THI maksudnya kayak karena itu apa ya, mata kuliah core kali ya. Maksudnya bener-bener yang the foundation. Selalu kayak tidak memahami THI, agak susah struggling kan nantinya. Cuma ya setelah dijalani nggak ada rasa kayak gitu lagi sih. Maksudnya ya udah, emang udah pilihan kita yang udah sampai semester 3 lewat kan udah nggak mungkin
untuk ngulang dari awal juga sayang umur, banyak yang dipertaruhkan Betul, kan betul, gitu. betul. Dari biaya kan juga jadi Harus kayak belajar SBMPTN lagi gitu. dan yang belum tentu keterima Terima. lagi Betul, kan, betul. karena yang anak barunya kan pasti lebih pinter, kayak mereka ini kan jauh lebih pinter dari gue gitu maksudnya. Jadi ya sudah, maksudnya jalanin aja gitu sekolahnya. Tapi walaupun THI membuat kritik, ujung-ujungnya apa? Jadi asdos THI. Berarti sepertinya Kak Sajuna mah cocok banget nih kayaknya. Saking cintanya sama THI sampai jadi asdos. Jadi attach ya gitu ya. Nah kalau Khalif gimana nih? Yang mungkin sekarang transisi ke offline sekarang kan juga pasti ada perbedaan juga antara ekspektasi pas maba dan sekarang pas realitanya gimana gitu. Udah ngerasa salah jurusan atau mungkin pas maba udah pernah ngerasa salah jurusan juga gitu. Gue sih jujur nggak pernah ngerasa salah jurusan. Cuma gue ngerasa emang berat banget. Iya. Tapi gue tuh ngerjain tugas di HI itu pressure ya, maksudnya kayak bebannya besar banget. Tapi setelah lu kelar dan jadi kayak gitu, kayak wih gue anak HI nih, kayak gue berhasil ngelarin tugas ini nih, kayak asik Ada banget. pride-nya gitu. Pride banget. Proud banget. Oke, nah kalau Eva bagaimana setelah 1 semester ini? Apakah sudah ada dilema-dilema atau bahkan udah sekarang mikir, aduh gue mau belajar SBMPTN nih tahun depan gitu. Udah mikir jurusan. Udah mikir jurusan. Jujur kayak gue nggak pernah kayak mungkin belum merasa kayak Jangan sampai. ya salah jurusan. Tapi bener kayaknya waktu awal gue ngerasa tugasnya tuh berat banget gitu, kayak oh my god I've never done this before. Dan ini tuh uncharted area di mana gue tuh sangat gimana ya, asing gitu. Dan kayak itu salah satu hal yang menurut gue nakutin, dan tapi itu kayak nggak buat gue ciut gitu loh, karena gue tahu masih semester 1 dan kayak there's so much things dan yang belum gue tahu gitu. Jadi kayak why takut sekarang. Ntar semester 3 takut. Save for semester 3. Oke, jadi in conclusion, jadi walaupun 3 narasumber kita ini punya ekspektasi di awal, especially tentang tugas gitu ya, kayak mikir tugasnya bakal susah, ternyata lebih susah lagi realitanya gitu. Jadi kayak no matter what expectations you have in the first place, kayak when you get into HUI, show them all over, kayak ya you will face the reality here, beda banget dari apa yang lo expect di awal gitu. Dan lastly nih, gue mungkin tanya singkat-singkat aja mungkin dari Eva lagi tentang kalau misalnya lo bisa describe secara singkat aja how is your first semester, kayak gak cuma dari akademis tapi mungkin juga dari social life atau mungkin dari sekarang gimana rasanya udah ngelihat Depok gitu kan, bolak-balik tiap hari di Depok, jadi kayak apa yang lo dapetin dari semester 1 ini? Menurut gue, my first semester can be summed up in one word, that is memorable. Menurut gue nemu banyak banget orang-orang inspiratif. Kayak menurut gue, my first semester really taught me another meaning to family, dimana kayak ini tuh bukan biological hubungan gitu. Kayak we see something in a person yang belum benar-benar kita temui. Dan menurut gue kayak it's been so fun, dan although banyak banget pressure dan juga kayak pasti semester 1 kita mikirin IP nggak sih, kayak the daunting thing itu, kayak oh my god IP gue gimana gitu gimana. Tapi menurut gue kayak diselingi dengan my social life dan juga orang-orang yang gue ada di environment gue gitu. Kayak gue bangga juga environment di HI ini tuh kayak se-healthy ini, dan gue kayak belum pernah ada di environment yang kayak se-supportive ini gitu. Kayak it's so bersyukur gitu, gue bersyukur banget gitu. Wow, berarti I think the maba life has truly changed you ya, berarti benar-benar kayak life changing dan baru banget in a way, kayak lo sangat-sangat keinget nih sama memories di maba ini. Apakah sama kayak Khalif, apakah your first semester memorable atau mungkin karena udah lupa kayak first semester gimana, especially online waktu itu kan? Kalau first semester waktu online tuh ya gimana ya, karena kita nggak ketemu temen juga kan, jadi cuma tatap-tatapan virtual layar gitu kan. Jadi kayak ya gue bisa bilang gue iri lah sama angkatannya mereka, karena kayak gue ngelihat mereka udah kuliah langsung semester pertama, terus diiringin lagi sama mereka Domak bareng, Olivis bareng, Limas bareng, itu gue kayak ya agak iri aja sih, cuma ya udah mau gimana lagi. Nah, kalau misalnya iri-iri itu berarti kayak pasti ada dong kayak aduh pengen deh jadi maba lagi. Pernah nggak sih ngerasa kayak gue pengen jadi maba lagi deh biar ngerasain Gelmap, Olivis, Limas gitu. Sebenarnya ada rasa pengennya sih, kayak bisa nih bareng-bareng sama teman-teman. Masalahnya kan kalau Gelmap, Limas gitu kan butuh
kerja sama tim gitu kan seangkatan. Jadi gue agak hilang gitu lah experience-nya di situ, kayak kita Bisa akhirnya dekat banget sama iya benar. Jadi kita bisa kenal satu sama lain, tapi karena online jadi keadaan memaksa kita, jadi ya udahlah. I see. Nah kalau Kak Isha, hearing the two experiences nih dari Eva dan Khalif, kan banyak tuh ya memories yang udah dibilang, dari awal TKHI, terus kayak Limas, Olimpias, Gemap gitu-gitu. Kak Isha kangen gak sih sama masa-masa maba dulu? Kangen banget. Apa nih yang paling dikangenin dari maba? Kalau gue sih vibes-nya kali ya, sama kegiatannya. Kalau suasananya jujur kayak apa ya? Suasana kayak masih baru ketemu teman, kayak ngobrol-ngobrol kan itu lagi baru-baru ketemu, pengennya nongkrong mulu ya kan. Betul. Itu juga. Jadi Betul. apa aja tuh pengen diobrolin, cari tahu kepribadian masing-masing person. Jadi supaya kita bisa tahu arah obrolannya gimana gitu kan. Terus preferensi masing-masing orang kan beda, jadi kayak oh gue cocok nih sama dia preferensinya gitu. Kalau buat kegiatan kayak dari PSAK, mungkin OKK kali yang pertama ya? OKK, PSAK, dan yang terakhir TKHI yang lebih lama, itu benar-benar gue belajar banyak hal di situ. Maksudnya kayak jadi tahu cara buat interaksi sama orang tuh kayak gimana, karena pas SMA mungkin kita masih belum dewasa kali ya. Maksudnya start dari masuk kuliah itu kan lu udah menunjukkan oh ya gue udah mulai dewasa, jadi mulai belajar tentang hal-hal baru juga di TKHI. Dan mungkin kalau sekarang karena teman-temannya juga udah pada sibuk kan, mungkin dari 20 kali ya udah mulai ngerasa teman-teman udah mulai sibuk, udah punya urusan hidupnya masing-masing. Jadi sekarang kayak kalau ngobrol sama teman kayak ketawa-tawa, ngobrolin hal-hal konyol tuh kayak precious banget gitu. Udah jarang lagi. Kayak gitu sih kalau gue. Oke, berarti kebukti banget ya pas maba-maba itu adalah waktu dimana kita tuh bisa hang out, bisa nongkrong-nongkrong, bisa socialize sama yang lain. Dan bisa dibilang maba itu adalah peak year kali ya, kayak masa-masa dimana kita tuh beneran menjadi our true self, dan juga beda banget dari pas SMA dulu mungkin gitu. Nah dari pembahasan kita hari ini kita bisa melihat kalau ternyata ada perbedaan dari maba yang masih fresh from the oven nih, ada Eva, terus maba-maba online, ada Khalif, dan juga sampai yang udah bangkotan ada Kaicha gitu ya. Dari sini kita melihat kalau misalnya ternyata situasi sekarang tuh udah beda sama maba dulu, dimana sekarang Eva bisa selesai semester 1, dimana dia udah tahu nih ternyata tugas-tugas hari itu susah gitu, and then ada Khalif yang tahu kalau misalnya ternyata offline dan maba online tuh beda gitu, and now Kaicha yang sekarang udah di proses pendewasaan, yang sekarang udah intern, asdos, juga TKA gitu. Dan dari sini kita juga bisa belajar bahwa ternyata maba itu adalah the golden years gitu, yang dimana banyak banget memories yang udah diceritakan oleh ketiga narasumber kita. Dan we hope that this podcast bisa membangkitkan memori-memori semua penonton di sini juga tentang pengalaman maba mereka, dan perhaps buat yang belum jadi maba bisa nih mendapatkan spoiler dari teman-teman kita tentang bagaimana sih pengalaman jadi maba di HIMI. And that's all for podcast Desire episode kali ini, pengalaman maba di HIMI. Stay tuned for the next podcast. Bye-bye.